kembali di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita buka untuk box selanjutnya, pilih nomor? Nomor 6. Nomor 6. Ruang gaduh. Ini tadi udah gaduh, sekarang boxnya temanya ruang gaduh. Langsung saja, Kuku. Abang kan pernah bilang, kereta cepat itu ngawur. Yang ngawur apa, Pak? Bikinnya pakai sesajen atau apa gitu? Bikinnya pakai tepung, itu baru kereta ngawur, Pak. Ya, waktu saya menjadi pejabat pengawas, saya punya akses kepada data untuk mengatakan satu kebijakan itu mengandung kekeliruan atau tidak. Sekarang sudah diakui lah, ada kekeliruan desain pada kereta cepat. Dan ini yang kemudian menyebabkan mereka harus melakukan renegosiasi terhadap biaya. Dan data itu yang saya pakai untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Valid, nggak bisa dibantah. Cuman sekarang saya ini petani, petambak udang di kampung sana, terus saya disuruh mengawasi jalannya kereta api cepat. Come on, saya punya kesibukan lain. Anak istri saya juga harus cari makan, harus dibiayai sekolahnya. Masa saya nongkrongin kereta api cepat? Pasti nanti kalau pas akhirnya ternyata beneran ngawur, saya bilang juga apa, main gitu kan, Oke, Mbak Virgi, silakan. Gitu kan. Kalau saya mau nanya soal pendapatnya Bang Fahri nih, bicara soal wakil-wakil menterinya Pak Jokowi nih, ya kan, yang kayaknya semakin banyak. Mau akhir pemerintahannya sepertinya mau ditambah-tambah lagi. Kalau dari Bang Fahri lihat nih, pengamatan dari luar ya, kinerjanya wakil-wakil menteri itu dibutuhkan seperti apa sekarang? Apa cuma buat bagi-bagi ya? Akhir-akhir ini kan sudah mulai banyak yang merapat ya, bagi-bagi kue gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, ada banyak miskonsepsi dalam penyelenggaraan negara. Ini sistem presidensial. Jabatan itu sebenarnya berpusat pada presiden. Bahkan saya mengatakan rapat kabinet tidak diperlukan. Karena itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak aparat lain pengambil keputusan. Keputusan itu pada presiden. Oke. Nah, kalau motifnya bagi-bagi lebih jelek lagi gitu loh. Karena yang kita perlukan sebenarnya adalah smart decision, presiden di-equip untuk mengambil keputusan terbaik, yang lain suruh kerjakan. Artinya nggak terlalu Kasih penting-penting target, amat suruh ya. kerjakan, nggak mencapai target, pecat, sudah. Kan begitu saja cara supaya pemerintahan berjalan dengan efektif. Wow. Semakin panas dan semakin ribut. Baik, kita akan langsung ke box selanjutnya. Bang Fahri, nomor berapa boxnya? Nomor 2. Nomor 2, oke. Kita akan lihat play or pass. Mainkan atau Pass. lanjut? Oh, lewatkan. Selanjutnya, nomor berapa? Karena tidak dimainkan, nomor 2. 1. Nomor 1. Kita buka lagi. Wow, 2024. Enggak. Tunggu. Saya mau tanya nih, kenapa mendengar kata 2024 langsung tertawanya agak bahagia atau agak gimana? Makin panas soalnya. Makin panas. Apa yang membuat Bang Fahri berpikir bahwa 2024 makin panas? 14 Februari 2024 adalah momen bersama kita untuk menyaksikan akan ada pemimpin baru yang membawa harapan atau tidak. Sehingga kemudian energi kita secara nasional itu akan ke sana. Anda kira-kira sudah tahu belum sih siapa pemimpin ke depan? Sayangnya di kita ini sistem pemilunya tidak mengatur supaya ada perdebatan berjenjang. Pertama, perdebatan antar partai politik. Apa beda mereka, apa beda ideologinya, apa beda programnya, apa rencana mereka bagi Republik, itu tidak ada debatnya. Yang kedua, debat anggota legislatif itu hilang. Sekarang orang sudah tertuju kepada calon presiden. Padahal sebenarnya calon presiden itu atau presiden itu salah satu elemen saja penyelenggaraan negara. Di dalam ruang pemerintahan itu ada legislatif, ada eksekutif. Di belakang itu ada dapurnya yang namanya partai politik. Sekarang kan secara umum orang mengatakan lanjutkan perubahan. Anda di mana kira-kira Bung Fahri? Jadi elemen dari demokrasi kita itu 3. 1, konstitusi. Konstitusi ini yang melahirkan undang-undang. Di atas undang-undang itu lahir institusi negara. Ada legislatif, ada eksekutif, ada judikatif. Ini nggak bisa dirubah. Mau dibilang perubahan apa? Kita nggak berubah itu. Kita tidak ingin membahas soal amandemen. Makanya saya bilang yang ketiga. Kalau itu sih paham semua. Dengar gitu. dulu, Iya. makanya. Saya bilang yang ketiga. Yang oleh demokrasi dan konstitusi kita, ubah politisinya. Rubah orang-orangnya. Kita menuntut supaya negara ini melahirkan orang-orang yang mendatangkan pembaruan terus-menerus.
Tapi ini kan permanen, konstitusinya Pembaharuan itu permanen. perubahan toh. Oh iya dong. Perubahan. Berarti perubahan. Perubahan. Oke. Pak, itu biologi, Pak. Iya, perubahan. Ya kan, Oh, iya. setiap Oke. hari selnya bertambah. Ini sempat ada statement aja nih. Ini membenarkan juga nih. Katanya Bang Fahri itu pernah minta KPU untuk fasilitasi adanya semacam gagasan antar parpol, benar Pak? Iya, itu tadi udah saya Ya, omongin. ya kan. Nah, Ah. tapi kan itu kayak bukan skopnya KPU deh. Maksudnya kenapa mesti KPU memfasilitasi itu juga? Masalahnya kan Maksudnya begini, gimana, Pak? Kalau ini ada waktu yang dimubazirkan Kan dengan udah- sesuatu yang tidak jelas, ya kan? Kita mesti kritik KPU ini sebagai penyelenggara. Kenapa ini yang difasilitasi? Ketemuan antara orang-orang. Si A ketemu si B ketemu si C. For what? Anda perlu mengatur partai politik berdiri di depan rakyat mengatakan, ini partaiku, ini yang aku perjuangkan, ideologiku ini, masa depan yang kami pikirkan begini. Pada level partai politik begitu. Habis itu anggota dewannya. Anggota dewan yang di DPR kan pasti harus ditantang. Karena kalau Anda nggak tantang gagasan mereka, mereka udah banyak uang. Nanti rakyat dibayar oleh mereka dan nggak ada ide lagi. Kan itu yang harusnya diselenggarakan. Tapi kan kalau gitu berarti itunya dari KPU dong dana untuk bikin acara kontestannya itu. Nanti berarti kalau partainya dananya buat apa? Ya bisa buat bayar rakyat yang mau di... Nggak bicara itu soal dong. itu kan dananya KPU tadi dari negara ya Bang Iya. Raina. Kalau bicara dari negara, nah sekarang kan kita lihat ya Bang ya di akhir-akhir ini kok kayaknya presiden kita mengendorse gitu kan. Nah bagaimana dengan penyelenggara-penyelenggara Dalam negara bahasa ini dia kita gitu penuh loh. emosi menentukan presiden, itu bahasanya dia. Nah, gitu. Ya. iya kan. Nah sekarang endorse emosi itu. endorse emosi itu Iya. tadi, apalagi kalau tadi ngomongin soal KPU gitu loh di sini. Kalau sudah memang akhirnya biaya-biaya tadi itu oleh negara dan akhirnya KPU bagaimana? Bosnya perintahnya seperti itu gitu loh. Terus kita gimana nanti mau 2024? Ya, pertama saya nggak ikut Kan bikin ikut aturan nanti KPU. 2024 juga saya ikut. nggak ikut bikin aturan KPU. Nggak takut dirugikan, Iya Bang kan? Fahri nanti 2024. Cuman kalau saya Makanya sekarang kita di yang Dewan, Fahri saya akan tekan KPU dan mengajak KPU untuk mendesain satu kontestasi yang lebih rasional bagi rakyat. Bang Fahri gini loh, Bang Fahri kan partainya mau masuk 2024. Ya, belum supaya masuk. lolos, belum masuk, tapi Ya. pasti pengennya lolos gitu kan. Ya. Nah sekarang, apakah sekarang nih perannya Bang Fahri jadi dari dulu sini sekarang manis tuh aktingnya supaya partainya bisa lolos, supaya Nggak KPU manis, juga Anda lihat aja saya tadi barusan nggak manis. Bang, kita lihat aja di sini sangat bijak loh. Kalem, agak kalem gitu. Enggak. Oke, tapi dari pertanyaan Virgi tadi tidak takut dirugikan jika mungkin tidak mencoba untuk Ya rakyat yang bertindak. rugi karena pada dasarnya kalau rakyat itu tidak menonton gagasan, dia akan lihat sisi-sisi lainnya. Itulah uang, bansos, serangan fajar dan sebagainya. Itu yang merugikan. Makanya kita harus mentradisikan kontestasi mulai dari partai politiknya dulu dibedah. Itu perubahan kan? Iya. Ya. Oke, jadi- tepuk tangan. Baik. Baik, Berarti udah 2 kita poin akan nih, lihat Jokowi. lagi ada perubahan apa di perbincangan selanjutnya. Lebih gaduh atau justru lebih manis, kita akan tunggu seusai jeda. Tetaplah di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.